Halo Sobat Indie, ketemu lagi di channel Indie Driver. Dan kali ini saya kembali membuat vlog tentang promo mobil. Nah, sekarang saya berada di Suzuki Sejahtera Bonatrada, Pulau Gadung, atau pusatnya dealer Suzuki di Indonesia. Nah, ini dia, kita lihat gedungnya besar sekali. Dan mobilnya lengkap, termasuk unit test drive-nya. Ini ada beberapa mobil yang siap untuk di test drive. Kita ke dalam saja. Nih, gedungnya luas dan stoknya juga lengkap. Ini yang paling lengkap karena ini adalah pusatnya dealer Suzuki di Indonesia. Saya di sini akan menjadi perwakilan dari Anda Sobat Indie yang tengah mencari mobil dan berburu diskon. Nah, saya akan nggak cuma cerita promonya, diskonnya enggak, tapi saya juga cerita sedikit soal mobilnya, seperti apa mobil ini. Nah, di belakang saya ini adalah Suzuki XL7. Ini merupakan bintang penjualannya Suzuki. Kalau dilihat dari modelnya, ini modelnya keren, gagah. Ini lampunya multi reflektor dan sudah menggunakan LED. DRL juga sama LED, hanya lampu shine yang masih menggunakan bohlam biasa. Lampu keren ini diapit oleh sebuah grill yang berwarna hitam dan bentuknya oke. Nah, di sini ini semacam ada garis memanjang yang menghubungkan lampu kanan dan lampu kiri. Ini oke sekali. Bumper bawah seperti ini, dua warna, sedangkan lampu kabutnya atau fog lampnya seperti ini. Kita kelilingi mobilnya. Nah, di sini ada semacam ornamen ya, hiasan lah ya, pemanis. Ini jadinya terlihat lebih sporty. Spionnya seperti ini, warna hitam, ada lampu senya. Atapnya itu warna hitam juga. XL7 ini terlihat gagah. Salah satunya ditopang oleh mini over fendernya. Sedangkan rodanya ini menggunakan ring 16 dengan profil ban 195/60. Pengereman roda depan ini disc brake, ada ABS, ada EBD juga. Lengkap pokoknya. Ground clearance-nya cukup tinggi, 200 mm. Pilar A, B, C, D seperti ini. Di sini ada list karet warna hitam. Dan di sini menggunakan model floating roof. Nah, jadi terpisah antara atap dengan ini. Di sini, ini garisnya memanjang ke depan, terlihat sporty, terlihat keren. Untuk roda belakang, ini masih menggunakan tromol biasa. Kalau kita lihat di bagian belakang, ini bentuknya juga nggak kalah kerennya. Ini lampunya ini keren sekali. Ini salah satu bagian yang saya suka. Bentuknya itu agak segitiga tapi lengkungannya itu keren. Keren sekali. Lampu remnya ini LED, lampu mundur, lampu sen itu masih bohlam biasa. Dan di kaca belakang ini ada defoggernya. Ini sebuah hal yang cukup oke ya, karena banyak mobil sekarang itu harganya mahal tapi tidak ada defoggernya. Ini ada defoggernya, sangat bermanfaat ketika lagi hujan atau melewati jalanan pegunungan. Di atas ada roof spoiler, bentuknya juga oke, terlihat sporty. Ada high mount stop lamp, ada wiper juga. Lampu belakang ini terhubung oleh sebuah garis chrome memanjang dari kanan ke kiri. Dan di sini ada emblem Alfa-nya yang menunjukkan bahwa ini adalah tipe tertinggi. Nah, di sini ada dua kamera. Yang ini kamera mundur, yang ini kamera elektrik atau e-mirror. Nanti kita bahas. Bumpernya seperti ini, ada mata kucingnya. Di bawahnya ini bentuknya terlihat terlihat kokoh. Kita intip sekalian bagasinya seperti apa. Ini dia ruang bagasinya. Ini cukup lebar. Ini bisa menampung 2 koper besar atau 3 koper yang ukuran sedang. Dan di bawahnya ini ada penyimpanan tersembunyi. Jadi bisa untuk menaruh barang-barang yang banyak ya, yang kecil-kecil agar tidak berantakan. Dan ini misalkan kalau kurang luas, ini bisa direbahkan. Merebahkannya cukup gampang, sangat mudah, dan kita mendapatkan ruang bagasi yang lebih lebar. Dan ini juga cukup rata lantai. Kita tutup bagasinya. Nah, kalau ditutup tuh suaranya blek gitu ya. Kenapa? Karena pelatnya ini tebal. Tuh.
tebal, nggak kaleng-kaleng, bukan plat yang tipis. Sekarang kita intip mesinnya. Ini cukup berat, artinya apa? Platnya juga cukup tebal, bahkan ini bisa loh buat olahraga pagi-pagi, gedein lengan. Ini dia mesinnya, mesin berkode K15B. Ini mesin yang sama dengan R3 yang non-hybrid, dan ini mesin berkubikasi 1500 cc yang mampu menghasilkan power 104 PS dan torsi 138 Nm pada 4400 rpm. Oh ya, saya lupa, ini adalah mobil Suzuki XL7 dengan NIK 2023, artinya ini mobil baru. Untuk harga dan lain-lain kita tanya sama teman saya yang lebih paham. Ini dia, ada Om Farel. Halo Om. Halo, sehat? Sehat Om. Nah, Om. Ya Om, gimana Om? Ini saya mewakili penonton Indie Driver nih ceritanya nih. Mau bertanya, ini Suzuki XL7 NIK 2023, baru, yang terbaru artinya? Terbaru. Oke. Pembuatan tahun 2023. Pembuatan tahun 2023. Harganya berapa? Nah, sebelum ngomong harga nih kita Om. Oke. Kan sobat-sobat Indie di rumah tuh banyak banget nih Om. Ya. Yang nanyain XL7 Zeta. Kan stok kehabisan Om. Iya. Di 2022. Nah, ini sekarang nih buat sobat Indie di rumah yang mau XL7 Zeta sekarang udah ready di NIK 2023. Udah ready. Udah ready Om. NIK baru pula. NIK Jadi baru. kalau tahun 2002 akhir kemarin habis. Sekarang ready. Sudah ready. Wow, bisa jadi pilihan ini ya. Nah, ini saya sebutkan OTR-nya Om. Oke, berapa OTR-nya? OTR di Zeta manual itu di 254.800.000. Oke. Zeta Matic itu di 265.800.000. Beta manual di 271.600.000. Beta Matic di 282.600.000. Untuk di XL7 Alpha manual itu di 281.700.000. Dan di Alpha Matic itu di 292.700.000. Jadi ini tuh naiknya tuh nggak naik banyak Om. Nggak banyak ya? Iya betul. Masih di bawah 300 juta. Ke bawah. Ini sebuah harga yang menarik ketika mobil lain itu berlomba-lomba melompati angka 300 juta. Udah jarang mobil di bawah 300 juta. Dan ini, Suzuki XL7 ini, dan yang paling tinggi aja, itu tidak sampai 300 juta loh. Tuh. Dan itu ada diskon? Pasti dong. Ada diskon? Ada diskon. Di bulan Maret ini ada diskon? Ada, apalagi kita masuki Ramadan Om. Nah, bentar lagi Ramadan, bentar lagi Lebaran, betul. Waktunya mudik, waktunya berburu mobil. Betul. Gini Om, ngomong-ngomong tentang diskon Om. Diskon, oke. Untuk di XL7 All Type, saya kasih diskon 25 jutaan Om. 25 juta? Betul. Harga tadi yang di bawah 300 dikurangi 25 juta? NIK 2023. NIK 2023? Betul. Bukan 2022 ya? Bukan dong Om. Ini oke loh. 2023. Beneran 25 Betul. Juta? Terus mau tambah diskon lagi? Oke, ada lagi? Sobat Indie mau diskon lagi? Langsung kontak. Nah. Kontak saya di 0813-4160-4779. Nah, kalau mau tambah diskon, tinggal kontak Om Farel. Bilang aja nonton di Indie Driver. Betul. Nah. Dan terus, juga gini Om, kan rata-rata tuh banyak yang nanya, Mas saya mau nyicil pakai syariah bisa nggak sih? Nah itu bisa Om. Bisa? Ada opsi syariah ya? Ada. Kita ada kredit syariah. Kalau mau tanya-tanya tentang kredit syariah, akad syariah juga itu bisa Om. Oke. Terus gini Om Farel, selain akad syariah ya, kemudahan-kemudahan apa yang diberikan oleh Om Farel nih sebagai sales di SBT Pulau Gadung nih? Oke, buat kemudahan-kemudahan itu Om, jadi KTP nih Om, banyak masalah itu di KTP. Oke. Misalnya dia udah domisili di Jabodetabek, KTP-nya dia tuh masih di daerah Om. Itu bisa kita bantu untuk perpindahannya KTP daerah ke Jabodetabek Om. Oke. Jadi bisa langsung kredit, itu dipermudah lah. Terus rumah ngontrak. Bisa? Bisa. Aman? Bisa, aman. Oke. Buat rumah ngontrak bisa. Itu kredit ya itu ya? Kredit Om. Oh, emang banyak terganjal di situ ya, rumah masih kontrak gitu kan. Biasanya leasing tuh agak susah biasanya. Susah, ini saya bisa bantu. Sampai pro. Nah, jadi nggak perlu khawatir. Kalau opsi-opsi pilihan seperti DP-nya berapa, cicilannya berapa? Oh, kalau DP minim kita ada Om.
Berapa itu Om? DP mulai 10 jutaan. Mulai 10 juta. 10 jutaan. Kalau cicilan? Kalau cicilan tinggal tergantung nih dari sobat ini di rumah maunya DP ringan atau angsuran yang ringan Om. Oh, pilihannya itu ya? Iya. Oke. Jadi jangan sampai salah tangkap. Iya. DP mulai 10 jutaan atau angsuran. Tinggal pilih berarti ya? Ya, angsurannya mau berapa? Langsung kontak. Langsung kontak ya. Jadi sobat ini emang kalau ngomong promo tuh ya banyak orang salah kaprah gitu ya. Akhirnya merasa tertipu. Jadi bilangnya DP-nya segini, cicilan segini. Ternyata nggak bisa itu. Jadi pilihannya adalah DP minimal atau cicilan ringan. Betul, bisa pilih salah satu. Dan itu kalau mau tahu persis seperti apa, langsung kontak Om Farel. Terus Om Farel, misalkan itu kan ada DP ringan ya, cicilan ringan juga. Kalau misalkan orang mau simulasi yang berbeda, misalkan DP-nya saya tambahin deh. Jadi 20 juta misalkan, 25 juta misalkan. Bisa. Nanti perhitungannya gimana? Lebih ringan tentunya. Pasti dong Om. Kalau kita, pokoknya gini, sobat Indi di rumah mau DP berapa, budget berapa, itu bisa langsung kontak saya, nanti langsung saya hitungkan. Simulasi angsurannya. Dan kita juga ada program tenor sampai 8 tahun Om. Sampai 8 tahun? Sampai 8 tahun. Wah, ini memudahkan kita loh untuk memperpanjang masa cicilan jadi lebih ringan ya Om. Jadi bukan hanya rumah aja Om. Bukan hanya rumah yang panjang, mobil pun panjang. Bisa. Terus kalau bonus-bonus, ada nggak bonus? Ada. Untuk di bulan ini dari saya pribadi ada Om. Pribadi ya? Iya. Jadi kalau di XL7 Alpha kan sudah ada spoiler dan talang air Om. Yang di bawahnya kan nggak ada. Kalau di XL7 Alpha Beta sama Zeta itu belum ada Om. Talang air sama spoiler itu belum ada. Itu nanti dari pribadi saya kasih Om. Saya kasih free untuk sobat-sobat ini di rumah. Pokoknya mobil lebih ganteng lah ya, lebih gagah lah ya. Enak diajak nongkrong. Enak dibawa pulang kampung. Pokoknya kekinian lah ya, keren pokoknya ya. Keren masa kini Om. Keren masa kini. Ini benar sekali. Betul. Oke Om Farel, terima kasih atas penjelasannya. Saya lanjutkan dulu cerita mobil ini. Siap. Ini saya duduk di kabin tengah atau di jok tengah. Ini joknya nyaman, bisa menopang badan saya dengan cukup baik, dan ini bisa reclining. Nah, sampai serba ini. Jadi kalau melakukan perjalanan jarak jauh misalkan mau dipakai mudik atau keluar kota, itu nyaman. Ini kalau secara kapasitas, ini bisa menampung 7 orang penumpang, 2 depan, 3 di tengah, 2 di belakang. Untuk jok belakang ini, XL7 ini adalah satu dari sedikit mobil di kelas low SUV, di kelas MPV crossover yang nyaman diduduki oleh orang dewasa. Kalau di tengah ini, seperti saya bilang tadi, ini nyaman. Ada armrestnya juga, walaupun belum ada cup holder ya di tengah sini. Mungkin nanti di faceliftnya bisa lah ditambahin cup holder ya. Untuk penyimpanan, di door frame ini ada penyimpanan kecil. Dan di bawahnya ini ada penyimpanan untuk minuman serta untuk penyimpanan barang-barang lainnya. Di jok depan bagian belakang ini ada kantongnya juga di kanan dan kiri. Dan di sini ini ada power outlet, walaupun harus menggunakan adapter ya. Dan di bawahnya ini juga ada penyimpanan kecil juga. Oh ya, untuk jok ini selain bisa reclining, ini juga bisa maju mundur. Jadi fleksibilitasnya itu oke. Di sini juga ada hand grip untuk pegangan. Di sini ada AC untuk penumpang baris di tengah dan baris belakang. Kita ke kabin depan sekarang. Ini sudah keyless ya, sudah smart key juga. Wah, ini joknya tinggi karena ini diatur dalam posisi paling tinggi. Jadi joknya XL7 ini ada pengatur ketinggiannya. Ini memudahkan kita untuk mendapatkan pilihan posisi duduk selain maju mundur dan reclining ya. Ini sebuah hal yang oke, apalagi ini adalah kategorinya MPV crossover ataupun low SUV. Jadi kalau mau ke daerah yang jalannya rusak, jok tinggi itu perlu agar memberikan pandangan yang lebih leluasa ke depan untuk memilih jalan agar tidak dapat jalan yang rusak banget atau jeblos. Nah, saya nggak cerita terlalu detail ya soal mobil ini karena saya pernah bikin reviewnya, Anda bisa nonton nanti di review lengkapnya. Tapi yang mau saya ceritakan adalah
dashboard depan ini bentuknya sudah modern, kekinian, dan bentuknya itu oke banget. Di sini ada ornamen yang berbeda, terlihat jadi lebih lebih mewah. Ada warna lain. Ini seperti berundang-undang gitu ya. Untuk kelengkapan banyak, ada head unit, AC-nya sudah auto climate control, pengaturannya banyak. Ada USB, ada power outlet, penyimpanan juga banyak. Bahkan di sini ini untuk cup holdernya ini ada ventilasi udaranya. Jadi kalau naruh minuman di sini itu lebih dingin. Ada penyimpanan konsol tengah, bentuknya mungil, tapi ya oke lah. Dan bisa jadi armrest juga. Setirnya seperti ini. Ini bentuknya flat bottom. Ada pengaturan audio yang terhubung dengan head unit di sini. Ada Bluetooth teleponi. Pokoknya cukup lengkap lah. Dan fitur-fitur lain seperti ini, pengatur ketinggian lampu. Dan ini yang saya cerita tadi. Ini e-mirror, jadi ini terhubung dengan kamera di belakang. Jadi fungsinya dua. Kalau dinonaktifkan dia jadi spion biasa, tapi kalau diaktifkan ini jadi monitor dari kamera di belakang. Dan nggak hanya di belakang, di depan ini ada kameranya ini. Jadi ini sekaligus bisa sebagai dashcam. Cluster meternya ini juga oke, menu-menunya juga banyak. Nah itu tadi Sobat Indi vlog saya tentang promo Suzuki SL7 di SBT Pulau Gadung. Oh ya, satu lagi sebelum lupa. Ini di atasnya ini ada roof rail dan materialnya kuat. Ini logam. Jadi kuat ya, bukan abal-abal ya. Itu tadi penjelasan saya soal promonya dan penjelasan saya soal mobil ini seperti apa. Jadi bagi Anda yang tertarik untuk beli mobil, ini kesempatan yang menarik. Kenapa? Karena diskonnya gede dan promo lainnya itu juga menarik. Termasuk ada cicilan syariah tadi. Dan begitu saja Sobat Indi vlog saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.